mulia. Dan kami juga mohon maaf lahir dan batin selama kita berinteraksi baik sudah kemarin atau kedepannya. Jadi sekali lagi kami mohon maaf dan batin. Saat ini memang sudah tanggal 3 ya, artinya tinggal lagi kesempatan ataupun karena daerah baru sebenarnya ya, sehingga bisa dimulai lagi dan kita mempunyai waktu untuk berbenah diri. Untuk itu pada kesempatan ini tadi kami sampaikan kita nanti akan bagi dua bagian. Yang pertama sedangkan ini yaitu kita akan melihat dari dokumen yang ada atau rencananya, dan juga di ruang lain di aula sekarang Bu Oleh bersama timnya dan mempersiapkan adik-adik sebagai kader, karena tetap nanti akan dilihat di dua sisi kerja dan sisi lapangan. Sebelumnya saya akan menyampaikan semacam review dari penelitian kegiatan kemarin di SAP di SNTN 2 Superpucuk. Kebetulan bisa online dari kemarin, kemudian dari sini karena sini offline, paling enggak apa yang terjadi di sana itu bisa kita verifikasi dan juga kita siapkan untuk antisipasi. Untuk pertama, kalau saja berbeda, jadi di sana itu mulai diawali dengan semacam sambutan singkat, kemudian ada paparan dari Bapak Kepala Sekolah, kurang lebih diberi waktu 15 menit waktu itu. Setelah Bapak Kepala Sekolah selesai paparan, itu baru ada pendalaman dari teman-teman daerah provinsi. Untuk pendalamannya itu tetap tidak akan keluar dari dokumen yang telah Bapak Ibu sampaikan melalui dokumentasi yang sudah dinilai oleh provinsi, sehingga mereka akan memastikan bahwa dokumen itu memang benar dan dilaksanakan. Kemudian ada beberapa catatan yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, waktu itu memang disampaikan bahwa di sana itu memang ada kolaborasi yang baik antara sekolah, antara komite, dan juga pihak-pihak lain. Sehingga ditanyakan oleh tim menilai waktu itu atau tim komunikasi, buktinya mana kalau ada kolaborasi. Ditampilkan itu dia suatu undangan, kemudian dokumentasi dan presensi. Ketika proses pilihan ternyata cukup banyak jumlahnya, ada 6 bulan, dia untuk tanyakan banyak sekali. Nah, saya memang saya jelaskan bahwa dari 60 itu 30 itu sudah dari guru, juga sisanya itu ada murid, ada komite dan lain-lain. Itu memang bisa dibuktikan bahwa ada kolaborasi yang baik di sekolah itu. Kemudian juga ada pertanyaan yang juga agak di luar dugaannya, dan ini khusus ditujukan kepada kepala sekolah itu, yaitu regulasi terkait gerakan peduli dan berbudaya di sekolah. Itu regulasinya apa? Meskipun tidak detail ya, tapi paling nggak bisa menjelaskan aturannya apa, nomor berapa atau berapa dan itu. Jadi tidak usah membuat kemudian ada beberapa Indonesia umum regulasi ini. Cuma ada 3 yang nanti belajar bisa menggunakan regulasinya. Dan yang sangat penting adalah implementasi dari gerakan peduli dan berbudaya di sekolah itu apa. Jadi misalkan di bidang IPA seperti apa, di bidang bahasa Inggris seperti apa, itu juga ditanyakan. Sekali lagi, ini tidak akan keluar dari dokumen yang telah Bapak Ibu sampaikan. Kemudian yang juga menjadi poin plus itu ada testimoni. Waktu itu testimoni disampaikan oleh ketua komite dan juga ibu camat. Karena kebetulan ibu camatnya siswa atau putra atau putri atau alumni dari SMP tersebut. Beliau hadir dan beliau memberikan testimoni yang cukup baik bahwa memang putra atau putri ini memang telah menjalankan gerakan peduli dan berbudaya di sekolah, sehingga pun kalau ke sekolah dia tidak akan mau membawa seperti ambil kemasan, tidak akan mau, pasti tabel. Kemudian juga tempat makan itu tak perlu ya, jadi memang sudah menjadi kebiasaan seperti itu. Dan itu memang mendapat poin yang cukup positif dari penilai.
Nah nanti, tapi sekali lagi itu adalah kondisi offline ya. Kalau offline itu kan pasti lebih banyak perbedaan. Nanti lebih banyak siapa menyampaikan teknisnya selama ini kalau yang offline seperti apa. Gitu. Mungkin itu ya dari kami sekitar informasi aja bagaimana yang kemarin yang sudah dilaksanakan di SFPN 2 Nah ini kita sekarang masih terus berkoordinasi dengan jalan provinsi dari 4 Juni nanti kepada seperti apa juga belum diberikan kepastian. Hari 1 nanti baru diinformasikan. Nanti misalkan SMP N3 kemarin dapat nomor berapa yang pagi atau siang juga kita belum bisa pastikan. Dan nanti ada 4 Juli dan ada 4 sekolah dihubungi di hari yang sama. Nah, nanti tetap kita akan komunikasi dan akan kita sampaikan di tanggal berlanjut. Mungkin itu mohon lanjut bisa dilanjutkan. Suruh Pak Diki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu, kami ucapkan ke Bapak Ibu semua ini apa yang pernah kami sampaikan mungkin ada yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu saat ini untuk memberikan saling berbagi informasi, kami memberikan arahan kepada kita semuanya. Fungsi kami Mas Rumur, Ibu G sudah mengkondisikan sekolah, adik-adik Pokja dan juga Bapak Ibu guru. Nanti ini saya langsung ke teknis nih, nanti sempat digambarkan secara umum sama Pak Diki. Tentunya itu kurang lebih seperti itu Bapak Ibu G. Tapi nanti akan ada tambahan lagi, okay? Jadi saya langsung membahas teknis mawon. Nah di sini langsung kita langsung saya bukan bertanya kemudian pertanyaan bukan, tapi saya bertanya nanti guru-guru yang diperencanakan tentu Ibu disiapkan berapa guru, kira-kira yang ada di dokumen perencanaan nanti ada berapa guru yang jaga atau yang standby di dokumen perencanaan. Silakan 4 atau 6 guru monggo, karena kalau misalnya 4 itu saya takutnya kurang mungkin sampai Bu. Manakala nanti juri yang datang, misal kita kebagian 4 juri ini kan Kabupaten Malang kebagian 4 juri Pak, cuman belum dibagi 2 juri apa satu sekolah 4 dulu baru yang lainnya dibagi. Saya juga belum pirsa karena kemarin juga saya mencuri info tapi yang nggak dikasih jawabannya juga hampir 1 aja Bu. Itu ya sudah, berarti Selasa saya bisa kasih bocoran. Jadi saya iseng aja loh teknis awal-awal kayak bocoran itu kami, tapi ternyata ya sini belum dikasih. Karena kenapa Bu? Takutnya jurinya itu ganti formasi seperti di Pucung kemarin juga kita siapkan 2 juri atas nama ini ternyata ganti mendadak itu, makanya kami kasih informasi. Ya mungkin jatahnya itu bisa 3, bisa 4 juri yang datang seperti itu Bapak Ibu. Nah, tapi pada dasarnya nanti teknisnya itu ketika juri datang nanti disiapkan ya mau bukan ada ya tadi titipan dari Pak T, saya menginformasikan tapi tadi sempat ngasih tahu ke saya ada beberapa masukan usia milik ya diperbolehkan asal berjalan, maksudnya tidak mengerjakan juri saya mengerjakan memperhatikan jadi tidak makan waktu Bapak Ibu. Jadi dia mungkin dari depan langsung seperti insya Allah Bapak Ibu sudah paham maksud saya. Itu sering kita lakukan, sering kita alami juga ketika ya sudah jadi jalan dia terus jadi sama lihat kanan kiri itu lihat siswa gitu. Itu tidak menghentikan, kalau mungkin mengkalungkan saja kalau ada kalau boleh, tapi tidak kemudian ketika juri berhenti disuruh lihat benar-benar jadi berjalan saja. Nanti juri dibawa kemana dulu di ruang penyambutan usianya mungkin di sini teknisnya. Setelah itu tetap tadi Pak T kan bilang tidak ada seremonial, tidak ada penyambutan dan sebagainya. Saya tanyakan kalau misalnya seperti sambutan itu dia diperbolehkan asal singkat usia 5 Jadi nanti saya ambil contoh mungkin di Winarama di sini mungkin ya. Jadi dari depan mungkin jalan
ya. Kalau apa? Rencananya begitu, tapi bagaimana petunjuknya? Iya, itu tadi masukan dari Pak Tek, tarian juga berjalan. Nah, punten mungkin di sini beliau datang tarian jalan, tarian nari, juri jalan dan tetap melihat. Jadi dia di sini juri melihat nari karena memakan waktu. Begitu kenyataannya. Itu momen jangan tampilkan saat juri datang di depan atau mungkin setelah acara ini mereka nari, otomatis kan juri keliling sama lihat nari juri. Jadi maksud kami dia berjalan, dan berjalan itu seperti itu ibu. Jadi tidak kaku melihat itu lebih kami di sini, oke? Monggo nanti panjenengan atur seperti itu. Nanti setelah tiba di sini Bapak Ibu, misal juri 2 itu komposisinya di depan kepala sekolah, jurinya 2, kemudian DLH 1 dinas pendidikan dan pendidikan itu yang mewakili 1 orang seperti itu. Kalau jurinya 4, berarti yang di depan mewakili cuma 1, yang lainnya juri peserta. Jurinya seperti itu. Nanti ketua jurinya yang mewakili di depan. Kalau 2 dua-duanya di depan. Setelah itu seperti biasa MC, kemudian pelaku Indonesia Raya, kemudian sambutan Bu Siani, sambutan singkat namun padat Bu Pangapunten. Di situ isinya pemberian semangat. Semangat di panjenengan Bapak Ibu guru nanti diutarakan, anak-anak semuanya. Jadi biar dari sambutan panjenengan juri sudah punya poin plus seperti itu Ibu. Satu hal yang dihindari Bu Siani, tidak menyebutkan Pak juri tolong ini kami sudah semua tolong diloloskan sampun. Jadi mohon nanti dikemas dalam bentuk lain Bu, sehingga jurinya terus mendelok tidak ada yang sudah langsung betul oke. Tapi saya sudah mempercayakan itu semua sama panjenengan. Monggo nanti diatur sedemikian rupa. Setelah itu sambutan dari mohon DLH dulu, dinas pendidikan dulu silakan. Kami tidak ada aturan baku untuk itu, silakan. Mungkin mewakili sambutan dari DLH, dinas pendidikan itu singkat-singkat. Kemudian terakhir sambutan dari ketua koordinator jurinya. Mungkin kalau 4 pasti mereka akan menunjuk salah satu sendiri. Oke, itu akan singkat. Terus setelah itu selesai berdoa langsung acara dimulai. Kalau misalnya ada dokumennya menurut saya nanti ditempatkan di sini juga Bu, atau mungkin di tempat lain? Sini. Monggo. Oke, jadi nanti mungkin di sini ada tempat duduk peserta kita berhadapan, mungkin di belakangnya meja panjang untuk dokumen dan mungkin ngesetnya monggo nanti diatur saja. Jadi setelah selesai, kemudian juri akan membagi diri langsung ke bagian dokumen dan satunya langsung keluar, tentunya didampingi adik-adik sama guru pendamping seperti itu. Teknisnya akan seperti itu, oke? Nah, makanya perlu saya pastikan nanti yang mendampingi di ruang dokumen ada berapa guru, monggo, karena itu akan membackup masing-masing 16 folder yang panjenengan siapkan. Tapi di sini yang ditanyakan folder yang komponen 1 perencanaan dan komponen ketiga pemantauan. Kalau pelaksanaan kan sampun di lapangan, tapi tidak menutup kemungkinan akan juga ditanyakan. Namun Bapak Ibu guru monggo untuk didalami yang dokumen perencanaan dan pemantauan. Oke, ya selanjutnya akan saya arahkan ke panjenengan. Nanti yang di lapangan guru-gurunya yang menguasai sarana prasarana dan kondisi lapangan untuk yang mendampingi adik-adik. Kalau adik-adik itu pasti akan ditanyanya fokus ke adik-adik Pokja di Bapak Ibu, tapi tetap didampingi Bapak Ibu guru. Izin untuk jurinya seperti yang pernah saya bilang kemarin tetap dikawal. Kalau misalnya jurinya 1 gampang awalnya kayak situ yang biar dipepet bisa. Kalau misalnya di sini kebagian 4 juri, berarti kan ada 2 juri yang ke lapangan, 2 juri ada di sini. Nah itu rawan jurinya muncul mana-mana pagi-pagi, jadi tetap nanti ada adik-adik yang mengawal juri kemana langsung diparani. Apalagi ada adik-adik yang sudah standby di Pokja. Nah, perjalanan dari Pokja 1 ke Pokja lain kan itu kan ada jarak, nah di situ juri yang dibiarkan sendiri. Itu untuk yang di lapangan. Bapak Ibu guru, masukan dari Praktek Bu Siami, ngapunten kemarin kan kita memang menyediakan EDS yang terintegrasi lingkungan. Saya ingin tahu kalau untuk EDS yang secara umum sampun wonten apa dereng? Secara umum? Yang
Bukan yang secara keseluruhan Pak. Yang secara keseluruhan. EDS ada nih. Itu ternyata minta disediakan saja. Nggak akan ditanya, cuma disiapkan mawon Pak. Karena kabarnya kita akan mendapatkan juri yang ingin melihat EDS secara umum dan yang terintegrasi seperti itu. Jadi yang sudah EDS yang sudah ada secara umum itu kan biasanya yang berkaitan dengan sarkas ya Pak ya, EDS yang tentang bangku sekolah, tentang kondisi kamar mandi, tahunan kayak itu kan Pak yang umum seperti itu mohon disiapkan saja barangkali nanti dilihat. Oke. Tapi tetap nanti yang jadi fokus pertanyaan adalah EDS yang terintegrasi dengan lingkungan. Itu kemarin waktu verifikasi online juga ditanyakan Bapak Ibu, dijelaskan nanti di sini monggo diatur semua guru menguasai EDS, IPMLH, rencana aksi, KTSP, RPP, dan tabel pemantauan itu dibagi guru-guru apa semua nanti akan ikut mempelajari itu semua. Monggo. Kalau mau dibagi silakan. Misal Bapak G ada di EDS berdua. Jadi nomor mempelajari EDS, kemudian Ibu Erna dan Bu itu di PMLH, Bapak di redaksi, monggo. Tapi saya takutnya nanti diacak bertanyanya gitu. Kalau misalnya seperti itu kan berarti kan semuanya harus bersama ya. Minimal mempelajari kata Ibu G. Yang akan ditanyakan EDS-nya. Apa sih evaluasi diri sekolah yang terintegrasi dengan lingkungan yang berkaitan dengan GPPLHS? Tentu itu yang panjenengan kemarin kumpulkan ke Surabaya. Jadi sudah tidak usah mencari lagi. Yang sudah di-print kemarin di dokumen perencanaan itu maunya dipelajari. EDS-nya panjenengan apa saja? Monggo untuk dicermati bersama, itu akan ditanyakan. Kalau ada salah satu Bapak Ibu guru yang menjawab 1, 2 kemudian langsung akan offline gitu, disaut temannya silakan. Yang penting tidak ada jeda waktu diam. Betul nggih? Saling membantu. Ada yang satu paham yang ini monggo nanti saling menyela dan Bapak Ibu. Itu untuk EDS. Kemudian IPMLH, identifikasi potensi masalah lingkungan hidup. Pasti sudah ada juga. Itu di folder Bapak Ibu, di folder rencana aksi. Silakan dipelajari, pasti akan ditanya potensinya SMP Negeri 3 kepanjen apa sih? Yang paling menonjol dijawab mungkin banyaknya pohon, ada hutan sekolah seperti itu, kecukupan air misal seperti itu, bla 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 yang ada di dokumen Bapak Ibu. Potensi yang ada di sekolah dijawab apa? Permasalahan yang terjadi di sekolah apa sih Bu sebenarnya akan ditanyakan? Masalahnya apa saja? Gak usah bayangkan, dipelajari yang sudah ada Bapak Ibu, yang sudah dikumpulkan kemarin. Karena juri di sini sifatnya cross check data. Jadi data yang sudah diterima di sana akan di cross checkkan di sini apakah betul, itu. Kemudian setelah itu IPMLH langsung koneknya ke rencana aksi Bu. Kalau sudah punya potensi sudah dijawab, kemudian permasalahan sudah dijawab. Nah di renaksinya sudah ada 4 tahunan dan 1 tahunan. Menikah bisa pun konten sudah dikumpulkan juga. Monggo di rencana 4 tahunan apa saja sama potensi masalah di 4 tahunan sama 1 tahunan sama Bapak Ibu, ini nggak akan berbeda. Kegiatannya sama, potensinya sama, masalahnya sama. Jadi di situ saling berkaitan. Jadi Bapak Ibu salingnya encok, informasinya nggak macam-macam. Di potensi sama, di tabel reaksi 4 tahunan, 1 tahunan sama isinya. Itu akan ditanyakan. Kalau Bapak Ibu punya potensi ini, punya permasalahan ini, kegiatannya apa? Jadi rencana aksi monggo dijelaskan. Di tabel rencana aksi. Kemarin karena sifatnya online Bapak Ibu, jurinya minta ditunjukkan di share screen foto kegiatan saat penyusunan IDS. Itu minta di share screen kan. Karena di situ kan bisa melibatkan unsur kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa dan wali murid atau komite. Kalau di sini mungkin jurinya buka-buka minta ditunjukkan mana fotonya, panjenengan sudah ada datanya, sudah di-print semua. Di EDS ada foto kegiatan EDS, di PMLH ada foto kegiatan IPMLH dan lain sebagainya, sudah panjenengan
cetak 16 pointer. Itu nggih. Kemudian setelah reaksi ke KTSP Bapak Ibu. KTSP akan dilihat itu bisa jadi dasar hukum terutama di PPLHS, tadi yang diutarakan Pak Kiki yang Permen LHK nomor 5253 itu insya Allah sudah ada di KTSP-nya Bapak Ibu ditunjukkan. Kemudian setelah dasar hukum di KTSP akan dilihat visi dan misi. Nanti biasanya turun ke misi yang dilihat poin yang terintegrasi lingkungan Bapak Ibu. Di situ misal di poin 8 ada menciptakan generasi yang peduli akan lingkungan hidup, itu akan ditanyakan. Ini maksudnya gimana Bapak Ibu? Apa contohnya? Yang seperti apa? Generasi yang peduli lingkungan hidup seperti apa? Monggo dijelaskan. Dari visi-visi itu kalau saya boleh tahu yang terintegrasi dengan lingkungan hidup ada berapa poin? Itu nanti yang akan dijelaskan. Monggo saya mohon tolong dari misi yang ada di KTSP Ibu yang terkait poin-poin yang terkait lingkungan hidup. Ada satu, mewujudkan misinya mewujudkan peserta didik yang beriman dan mampu mengamalkan ajaran agama. Yang kedua, mewujudkan peserta didik yang berbudi pekerti luhur, bertanggung jawab, jujur, adil, dan semangat bergotong royong. Ketiga, mewujudkan peserta didik yang cerdas, berkompetitif, berorientasi pada keunggulan. 4. Mewujudkan peserta didik yang mampu berprestasi di bidang iptek, olahraga, dan seni, serta mencintai nilai-nilai estetika. Yang kelima, mewujudkan peserta didik yang peduli dengan kebersihan lingkungan, pencegahan pencemaran lingkungan, dan berbudaya dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat. Itu yang kelima. Yang kelima. Itu yang akan ditanyakan nanti. Pertanyaannya seperti ini. Kan tadi kebersihan Bu ya, anak-anak menjaga kebersihan. Itu yang ditanyakan nanti, apa kegiatan yang dilakukan anak-anak untuk menjaga kebersihan di sekolah. Itu yang ditanyakan nanti. Panjenengan menjawab apa saja, ada tempat bersih, ada lisan, atau mungkin ada di ekstrakurikuler sebelum melaksanakan bersih-bersih dahulu, seperti itu pertanyaannya. Kemudian pomanya tadi mencegah kerusakan lingkungan ya Bu. Itu juga ditanyakan. Apa yang dilakukan SMP Negeri 3 Kepanjen dalam rangka mencegah kerusakan lingkungan yang dilakukan sekolah apa? Ini monggo itu nanti banyak, tentunya banyak kegiatan ya Bu. Itu yang ditanyakan. Buktinya mana tanamannya? Nanti kalau jurinya mau ke sana ditunjukkan. Ini loh contohnya kita untuk mencegah pencemaran, mencegah kerusakan seperti itu. Itu poin yang kelima itu nanti yang akan ditanyakan. Kemudian Bapak Ibu di KTSP non sewu ada kalender pendidikan sampun nggih. Kalendanya sudah ada nggih tentang hari-hari lingkungan. Di KTSP insya Allah sampun nggih. Kalau ditanyakan pembiasaan diri juga monggo dijawab. Pembiasaan diri yang ada yang dilakukan di SMP Negeri 3 Kepanjen apa? Mungkin di ekstrakurikuler. Ekstranya ngomong awam. PMI, hotel, pramuka, olahraga, dijawab seperti itu. Korelasinya sebelum berolahraga atau saat berolahraga atau setelah berolahraga, siswa merapikan, membersihkan lapangan atau halaman yang telah dipakai, seperti itu. Pramuka, PMK juga sami, cuma beda ekstranya saja. Tapi di masing-masing ekstra itu siswa punya kebiasaan untuk selalu membersihkan dan juga bertanggung jawab dengan kebersihan lingkungan. Untuk di KTSP lembar pengesahan sampun stempel basah asli dan itu yang didapatkan depan visi-misi landasan hukum sama itu tadi kalender pendidikan. Untuk EDS-nya sampun mau ditampilkan yang umum dan yang terintegrasi sama lingkungan. Tabel rencana aksi monggo untuk dicermati 4 tahunan 1 tahunan. KTSP sudah, kemudian ke RPP Bapak Ibu. Ini insya Allah RPP ini yang paling lama dipertanyakan. Sekitar 30 atau 40 menit kalau untuk RPP. Kemarin juga di Pucung yang paling lama itu. Karena ternyata
di RPP-nya sana kemarin juga ada sedikit kendala, makanya kok lama ini saya baru dikasih tahu Pak Kim. Kalau ternyata RPP-nya di kuesionernya itu hasil penilaiannya tidak ada nilainya karena kesalahan teknis. Begitu faktanya kesalahan teknis Bapak Ibu, sehingga dia sudah mengumpulkan RPP yang harusnya nilainya 10 jadi 0. Memang ya Bapak Ibu, alhamdulillah tapi masih masuk. Harusnya skornya tinggi karena kesalahan teknis, jadi padahal dikerjakan, dikumpulkan. Tapi karena uploadnya kurang pas atau bagaimana itu akhirnya bisa nilainya bagus. Tapi sebenarnya sudah ada. Ya, makanya kemarin sama Juli di TPR itu akhirnya Juli sudah ada buktinya, memang mereka sudah kerjakan setahun yang lalu, sudah ada ditunjukkan waktu Zoom diterima. Itu ya. Jadi untuk RPP monggo panjenengan kemarin mengumpulkan RPP yang ada di tabel kuesioner berapa RPP Bapak Ibu? Kalau boleh tahu. 43. RPP-nya Winten kemarin yang ditampil, yang di Excel ada 30? Ada lebih 40. lebih ya? 43. Lebih 30 itu semua dicetak doyong ya? Sampun ya? Ya, untuk RPP ini Bapak Ibu, teknis pertanyaan dari juri kurang lebih adalah dikaitkan dengan 6 aspek. Oke, 6 aspek menikah insya Allah panjenengan sudah nggak asing. Yang pertama adalah aspek kebersihan, sanitasi dan fungsi drainase. Aspek kedua pengelolaan sampah. Aspek ketiga konservasi air. Aspek ketiga penanaman dan perawatan pohon. Keempat konservasi air. Kelima konservasi energi. Yang keenam adalah inovasi terkait dengan lingkungan. Itu 6 aspek itu dicoba kalau semua dari 6 aspek itu pasti akan ditanyakan. RPP panjenengan, insya Allah kemarin sudah semua terkorelasi sama 6 aspek karena sudah dijentangi semua itu nanti ditunjukkan. Bentuk pertanyaannya seperti ini. Saya minta contoh RPP yang terkait dengan konservasi air. Monggo, nanti yang dipakai RPP silakan. Misal nanti dijawab RPP terkait dengan mata pelajaran ini, membahas tentang ini, terkait aspek ini. Maka diajarkan pada kelas berapa, gurunya, Pak gurunya siapa, seperti itu Bapak Ibu. Konservasi air bisa di bahasa Indonesia atau bisa di matematika, di IPA, bisa di agama, bisa boleh. Jadi dari 40 RPP misalnya, 40 RPP yang panjenengan kemarin setor, pasti akan ada lebih dari satu aspek mesti akan lebih. Maksudnya satu aspek bisa ke mata pelajaran yang lain nih. Satu aspek misalnya pengelolaan sampah bisa masuk IPA, bisa masuk matematika, bisa masuk bahasa Inggris. Demikian juga yang lainnya, saya yakin itu. Konservasi energi, air, polo juga nggak mungkin satu mata pelajaran. Mesti akan ada yang double. Nah, itu silakan disampaikan sesuai pertanyaan juri Bapak Ibu. Kalau jurinya tanya input inovasi, mau diambil satu RPP. Kalau jurinya nggak puas, misal konservasi energi, Bapak Ibu menjelaskan di bahasa Indonesia, misal Bu ada mata pelajaran lain kah yang terkait dengan konservasi energi? Ada Pak, di Pak jelaskan. Ada lagi Bu, sama konservasi energi itu puas untuk perubahan Ibu. Ada di misalnya IPS atau bahasa daerah, mau dijelaskan. Itu terkait apa, membahas apa yang terkait dengan lingkungan. Kalau di RPP kurang lebih akan seperti itu pertanyaannya, nggak akan jauh-jauh Bapak Ibu. Jadi dari sekarang Bapak Ibu bisa ancang-ancang menyiapkan atau di data jadi gampang. Sing konservasi energi pelajaran Hawaii itu yang sesuai dengan panjenengan kemarin kumpulkan itu. Kalau di yang dikumpulkan kan mungkin masih mencolok-mencolok ya Bu ya. Yang persatu masih konservasi air, yang kedua inovasi, yang ketiga inovasi bisa nomor 1 sampai nomor 50, 40 misal seperti itu. Monggo untuk mempermudah mungkin nanti Bapak Ibu nyata di dewek-dewek ini konservasi energi air, mata pelajaran kayak gitu. Jadi nanti gampang. Pasti yang ditanya. Soalnya pertanyaan juga akan melompat-lompat, nggak akan urut. Dari 6 aspek itu akan melompat, nggak akan urut.
Jadi monggo nanti saran saya untuk RPP silakan disendirikan dari 6 aspek itu Bapak Ibu tulis 6 aspek 1 sampai 6. Kemudian di bawahnya mata pelajaran apa saja yang terkait, membahas apa saja, itu aja monggo untuk dicermati bersama. Itu untuk pertanyaan dari RPP kan. Gitu Bapak Ibu. Itu di dokumen perencanaan sampun sudah seperti itu. Terus melanjutkan ke komponen ketiga yang tabel pemantauan. Akan ditanya SMP Negeri 3 Kepanjen melakukan pemantauan GPPHS berapa kali dalam setahun? Langsung dijawab berapa sesuai dengan kuesioner. Di kuesioner kemarin 3, langsung dijawab 3 kali. Mana buktinya? Monggo panjenengan berikan. Yang di print itu ada 3 tabel. Bulan berapa sampai berapa, benar kan? Seperti itu kan? Bulan berapa sampai apa? Tentunya akan diminta selain tabel buktinya. Foto kan sampun kalau ini, foto fotonya sudah, daftar absennya sudah ada juga kemarin, notulensinya, kemudian juga satu lagi apa? Kalau ada surat undangan, kan ada juga ke komite kan, undang komite, undang atau ke masyarakat, undang wali murid, gitu. Yang sudah ada kemarin monggo apa saja itu Bapak Ibu itu disampaikan. Tabel